Wa minal mustariki inzalu ay khurujul mani min sahsin bi ghairi ilajin wa in qallal maniyyu ka qatratin. Segenap bapak, ibu, saudara, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas masalah terkait tentang hal-hal yang dapat mewajibkan mandi. Yang kedua, yang menyebabkan orang wajib mandi, dan ini bisa pada orang laki, bisa juga pada orang perempuan. Itu namanya mustarak. Ya, jadi waminal mustariki, dan diantara yang mustarik artinya yang ikut serta sama-sama. Orang laki bisa, ya orang perempuan juga bisa. Apa? Inzalu ay khurujul mani, mengeluarkan air sperma min sahsin, dari seseorang, bi ghairi ilajin, tanpa melakukan hubungan suami istri. Jadi sebab yang kedua yaitu ya mengeluarkan air sperma. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan, orang laki bisa mengeluarkan air sperma, orang perempuan juga bisa mengeluarkan air sperma. Jadi laki punya air sperma, perempuan juga punya air sperma. Walaupun nanti ada yang punya pendapat kalau orang perempuan itu punya zat telur, katanya kalau sperma dimiliki oleh orang laki. Tapi kalau dalam hukum agama tetap orang perempuan juga bisa mengeluarkan air sperma. Jadi kalau seandainya ada orang perempuan mengeluarkan air sperma, jadi ketika dia ya tinggi syahwatnya sehingga mengeluarkan air, dan air itu disebut air sperma, walaupun tidak melakukan hubungan suami istri, maka orang tersebut wajib mandi. Orang laki ketika keluar air spermanya wajib mandi. Orang perempuan ketika keluar air spermanya juga wajib mandi, walaupun itu tidak disebabkan dengan melakukan hubungan suami istri. Kalau kemarin kan ya sebab melakukan hubungan. Kalau melakukan hubungan itu baik mengeluarkan air sperma ataupun tidak, udah wajib mandi. Yang penting hasapahnya udah masuk ke dalam vagina itu istrinya. Udah kemarin bahasannya. Nah yang kedua ini ya sebab mengeluarkan air sperma. Ya, jadi tidak disebabkan dengan hubungan. Bisa aja orang tidak melakukan hubungan tapi keluar air sperma, seperti ya mungkin dia lagi tinggi syahwatnya, atau mungkin dia habis nonton tayangan-tayangan yang bisa menyebabkan mengeluarkan air sperma, atau habis baca-baca buku stensilan misalnya ya, nah yang menyebabkan akhirnya tegangan tinggi, tiba-tiba keluar air sperma. Itu bisa aja Bapak Ibu Saudara. Nah itu nanti bagaimana sikap kita kalau udah terjadi begitu? Wajib mandi ya, karena itu udah mengeluarkan air sperma. Air sperma ini keluarnya beda dengan air pipis, beda. Kalau air pipis enggak ya merasakan nikmat, tapi kalau orang yang mengeluarkan air sperma ada ya kenikmatan tersendiri. Ya, jadi bagaimana nikmatnya? Ya cerita aja dah Bapak Ibu sendiri-sendiri. Ya udah tahu dah masing-masing. Ya seperti itu. Jadi itu tinjauan agama ya. Ini tinjauan agama. Jadi menurut tinjauan agama, kalau air sperma itu ketika keluar itu pasti ya ada rasa lezatnya. Nah seperti itu. Tapi kalau air mazi, air mani, air mazi, air pipis, air wadi itu enggak ya menyebabkan nikmatan, kelezatan, sehingga itu tidak wajib mandi, cuma najis. Kalau ada orang keluar air pipis ya itu najis, enggak wajib mandi tapi wajib dicuci aja. Ketika orang keluar air mani itu menyebabkan mandi, tapi air mani itu tidak najis. Jadi air mani Bapak Ibu Saudara itu kagak najis ya. Air sperma itu tidak najis. Jadi kalau seandainya terkena pada pakaian kita, seandainya pakaian kita enggak mau dicuci, itu enggak apa-apa. Kemudian mau dipakai sholat, itu
boleh, karena air sperma itu hukumnya tidak najis. Tapi bagi orang yang mengeluarkan air sperma wajib mandi, begitu. Kalau air wadi najis, ya. Kalau air mazi najis, sama seperti air pipis. Hanya air mani saja yang suci. Namun kalau mengeluarkan air sperma atau air mani wajib mandi. Ya, sebab memang cikal bakal manusia itu dari air sperma, sehingga air sperma itu hukumnya suci. Jadi kalau seandainya air sperma hukumnya najis, berarti kita semuanya najis. Benar nggak? Iya, karena kita termasuk ya manusia yang diciptakan dari air sperma. Min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Itu ayatnya. Ya, jadi kita ini terbuat dari air sperma. Air sperma itu dalam Al-Quran istilahnya min ma'in dafiq, air yang muncrat. Tuh begitu. Jadi kalau air sperma karena keluarnya muncrat. Apalagi yang masih muda-muda, wah itu muncratnya gede ya. Nah, kalau yang tua-tua mungkin udah beda nih. Ya, tapi ada yang kagak mau kalah. Ustaz, saya walaupun tua juga masih muncrat. Ya alhamdulillah. Nah, begitu. Ya, itu dalam Al-Qur'an dijelaskan mimma indapik yakhruju mim bainis sulbi wattaraib. Ya, jadi digaris bawahi. Jadi nanti Bapak Ibu jangan bingung, Ustaz, ini air sperma, ya bagaimana hukumnya? Najis enggak? Enggak najis. Kalau terkena di pakaian dalam kita, itu bagaimana hukumnya? Enggak najis. Boleh nggak dipakai sholat? Boleh. Tapi Bapak Ibu wajib mandi dulu. Nah seperti itu. Tapi kalau itu airnya air pipis, itu najis. Nggak boleh pakai buat sholat, cuci dulu. Namun Bapak Ibu nggak wajib mandi, hanya ya bersih saja. Itu bedanya. Nah jadi dari sini ya bisa diambil kesimpulan bahwa orang laki bisa mengeluarkan air sperma, orang perempuan juga bisa mengeluarkan air sperma walaupun tanpa didahului dengan hubungan suami istri. Wa in qallal maniyu, sekalipun air spermanya itu sedikit, kakit rotin seperti satu tetes doang, keluarnya cuma satu tetes, tetap wajib mandi juga walaupun nggak banyak. Keluarnya tuh nggak banyak, tetap wajib mandi. Walau kanat ala launid dami, sekalipun air sperma itu bentuknya warnanya seperti darah. Walaupun warnanya seperti darah, seandainya ada air sperma yang warnanya seperti darah merah, ya tetap najis, ya tetap wajib mandi dan itu suci. Kalau itu air sperma. Walau kanal khariju bijima'in al ghairihi, sekalipun ya keluarnya air sperma itu disebabkan dengan jima. Jima itu artinya melakukan hubungan suami istri. Al ghairihi atau lain daripada jima, atau mungkin tidak disebabkan karena jima. Piyaqazatin, bisa dalam keadaan terjaga. Mungkin bisa aja dalam keadaan terjaga enggak tidur. Ya dinonton film misalnya, atau dibaca buku-buku, ya kemudian ya bisa tegangan tinggi menimbulkan syahwat, akhirnya mengeluarkan air sperma, bisa. Au naumin, atau disebabkan karena tidur. Bapak Ibu Saudara, ada orang tidur ngimpi, ya tiba-tiba mimpinya mimpi indah, pas banget dibangun basah, ya nah itu air sperma namanya, wajib mandi. Ya itu. Jadi kalau seandainya ada orang tidur ngimpi, ya mimpinya mimpi indah, ya nah kemudian mengeluarkan air sperma, maka juga wajib mandi. Itu karena disebabkan dengan tidur. Bisyahwatin, kadang-kadang ada orang mengeluarkan air sperma dengan sebab syahwat, au ghairi, atau lainnya syahwat, min tariqatil mu'tadi, dari jalan yang terbiasa, au ghairi, atau lainnya dari jalan yang terbiasa, berarti dari kemaluannya keluarnya, ya atau dari jalan yang lain. Contohnya apa? Ka'anin kasara sulbuhu, seperti tulang sulbinya ya itu pecah. Ya seandainya tulang sulbinya pecah, kan ya air sperma asalnya dari tulang sulbi. Ya tulang sulbi, mim bainis sulbi wat taroib.
Ya, kalau orang perempuan di antara buah dadanya. Nah, kalau orang laki di antara tulang sulbinya. Itu sumber air spermanya begitu. Ya, jadi nanti ya bisa dari orang perempuan, bisa dari orang laki. Nah, sekarang tulang sulbinya pecah. Ya, itu keluar dari situ, wajib juga mandi. Fakharaja manihu, maka keluar air spermanya. Nah, itu juga bisa menyebabkan mandi. Wa minal mustariki, dan diantara yang ikut serta sama-sama laki bisa, perempuan bisa menyebabkan mandi apa? Al mautu, kematian. Mati juga ini bisa menyebabkan orang wajib mandi, baik bagi laki maupun bagi perempuan. Cuma bedanya kalau orang mati dimandiin. Ya, kalau yang pertama kedua mandinya sendiri. Tapi kalau mati dimandiin. Tapi wajib tuh, sama-sama wajib. Ya, jadi nanti Bapak Ibu Saudara kalau kita meninggal dunia wajib kita dimandiin sama siapa? Sama orang lain. Gitu. Masa kita suruh mandi sendiri? Ya, nggak mungkin lah. Kalau kita meninggal dunia nanti kita dimandiin. Makanya kita perlu bantuan orang lain. Tuh, ini kita harus menyadari bahwa kita hidup di dunia nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu ya butuh bantuan orang lain. Ya, contoh kecilnya kalau kita mati, ya itu kita butuh bantuan orang lain. Ya, mesti ada yang mandiin, bahkan yang mandiin bukan sendiri, mungkin lebih dari satu orang. Ya, jadi melibatkan banyak orang. Nah, makanya kita nggak boleh sombong jadi manusia. Ya, jadi kalau kita mati itu kalau sombong ntar nggak ada yang bantuin, suruh mandi sendiri. Tuh begitu. Makanya kita waktu hidup sadar diri lah. Ya, kita ini butuh bantuan orang lain, kita perlu sama orang lain, sehingga baik-baiklah kita sesama. Ya, karena kita suatu saat bakalan mati. Tuh begitu. Nah, saat mati itu nanti kita dimandiin. Kalau seandainya kita ya enggak dimandiin, dosa sekampung orang. Karena hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Jadi kalau seandainya enggak ada yang ngurusin, mandiin, berdosa satu kampung tersebut. Illa bisyahidi, kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, Bapak, Ibu, Saudara, itu tidak perlu dimandiin lagi. Ya, jadi langsung ya dikapani dengan pakaiannya yang ada darahnya, apanya, ketika dia tertembak, terluka pada saat perang, udah nggak usah ya diganti dengan yang lain, pakai pakaiannya, tambahin dengan kain kapan, nah langsung dikuburkan, nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolatkan, langsung dimakamkan. Kenapa? Karena orang ini udah dijamin masuk surga. Tuh begitu. Tuh dulu pernah terjadi syuhada Uhud. Nabi tuh nggak ada yang mandiin tuh, semuanya langsung ya langsung dikuburkan. Makanya di sini ilas syahid, kecuali orang yang mati syahid. Orang kalau mati syahid itu tidak dimandikan. Wasalasatun tahtassu bihan nisa'u, dan 3 macam lagi ini khusus buat orang perempuan. Jadi kalau yang 3 itu bisa laki, bisa terjadi pada perempuan. Nah kalau yang 3 ini lagi, nah itu hanya khusus buat orang perempuan. Mana? Wahyal haidu, head. Jadi nanti perempuan selesai darah headnya wajib mandi. Nah yang head ini hanya orang perempuan, orang laki nggak ada, hanya orang perempuan. Wahyal haidu, head. Aid damul khariju min imra'atin, yaitu dari darah yang keluar dari perempuan balagot tis'ah sinina, yang usianya sudah mencapai 9 tahun. Jadi usia baligh itu bisa 15 tahun, tapi sebelum usia baligh bisa aja dia sudah baligh. Mungkin karena ada sebab lain. Apa sebab lainnya? Kalau orang perempuan mengeluarkan darah head. Jadi Bapak Ibu kalau kita punya anak kita usia 9 tahun kemudian sudah mengeluarkan darah, itu darahnya udah darah head. Berarti anak kita tuh 9 tahun udah apa? Udah baligh.
atau 10 tahun, atau anak kita usia 12 tahun kemudian mengeluarkan darah haid, ya itu namanya anak kita udah balik. Ya, nah nanti selesai darah haidnya, darah rapi, maka wajib mandi. Itu darah haid minimal 1 hari 1 malam, 24 jam. Ya, maksimalnya 15 hari 15 malam. Paling lama darah haid itu 15 hari 15 malam. Umumnya 7 hari atau 6 hari. Itu umumnya. Jadi orang kalau darah haid biasanya 7 hari 6 hari berhenti darahnya, kembali suci, wajib mandi. Habis mandi baru wajib melaksanakan sholat lagi. Selama ia mengeluarkan darah haid, libur dulu sholatnya. Ya misalnya seminggu mengeluarkan darah haid, libur sholatnya seminggu. 10 hari masih mengeluarkan darah haid, libur sholatnya 10 hari. Tapi setelah itu bersih suci, mandi, wajib kembali sholat. Itu selama 10 hari dia enggak sholat, wajib dikodoin enggak? Enggak wajib dikodoin. Ya jadi ibu kalau lagi mengeluarkan darah haid itu libur, enggak perlu dikodok. Itu adalah salah satu keistimewaan yang Allah berikan buat orang perempuan. Kalau orang laki enggak ada liburnya sholat, tapi kalau orang perempuan ada liburnya. Makanya enak ibu ada libur sholat. Sebulan mungkin bisa 7 hari liburnya, bisa 6 hari, ya paling banyak 15 hari 15 malam. Lebih dari 15 malam nggak boleh. Misalnya, Ustaz, istri saya kok hari ke-16 masih mengeluarkan darah haid. Nah berarti itu bukan darah haid. Jadi kalau nanti ibu atau anak ibu yang perempuan masih ya 15 hari mengeluarkan darah, itu namanya darah haid. Tapi besok hari ke-16-nya ternyata masih mengeluarkan darah, itu bukan lagi darah haid. Itu namanya darah istihadah. Nah kalau darah istihadah itu wajib mandi, ya kemudian wajib sholat. Ustaz itu gimana kalau saya tetap masih keluar darah juga pakai softtek? Ya, tapi wajib sholat karena darah itu bukan darah haid, tapi itu darah istihadah. Tuh begitu ya, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai nanti dia bingung. Ya Allah, ini udah 16 hari, udah 17 hari masih keluar darah saja, disangkanya masih darah haid. Nah, nggak boleh, itu udah dosa kalau dia nggak sholat. Ya, jadi pas hari yang ke-15 yang terakhir wajib mandi dia. Ya kalau seandainya masih kuat terus nanti ya pakai softtek lah ya. Nah nanti setiap kali sholat ganti, setiap lagi mau sholat ganti lagi, setiap mau sholat ganti lagi yang baru begitu ya. Nah selama sholat keluar darah terus nggak apa-apa ya, nggak apa-apa karena itu namanya darahnya istihadah ya. Jadi kembali biasanya orang yang usia balik 15 tahun Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau seandainya 9, 10, 11, 12 udah mengeluarkan darah, itu namanya darah haid. Berarti dia udah dewasa. Atau anak laki biasanya usia baliknya 15 tahun. Ini anak kita usia 12 tahun udah inzalul mani, mengeluarkan air sperma. Berarti anak kita mulai saat itu udah balik. Walaupun usianya belum 15 tahun, usianya baru 12 tahun. Tapi karena dia sudah ihtilam, sudah bermimpi mengeluarkan air sperma, nah berarti dia sudah balik hukumnya. Wan nipasu. Kemudian yang kedua yang khusus buat orang perempuan, nipas. Ada lagi darah nipas. Kalau darah nipas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Misalnya nih ibu nih ya habis melahirkan. Nah tiba-tiba habis melahirkan ada mengeluarkan darah. Itu darahnya namanya darah nipas. Nah darah nipas itu ada yang sebentar. Ya, lahzoh, sekejap mata. Habis lahir mengeluarkan darah, habis mengeluarkan darah hilang. Nah berarti selesai darah nipasnya. Mandi, habis mandi wajib sholat. Tuh begitu. Ada lagi yang darah nipasnya sampai 40 hari. Nih umumnya nih, hari pertama keluar, hari kedua terus sampai 40 hari. Nah pas 40 hari putus darahnya, bersih, mandi. Ya setelah mengeluarkan darah nipas dia mandi. Nah setelah itu wajib sholat.
Yang paling lama darah nifas 60 hari. Ya, 60 hari 2 bulan. Nah, kalau udah 60 hari selesai dah mandi, nah selesai darah nifasnya. Ada yang nanya, Ustadz bagaimana kalau saya udah 61 hari masih mengeluarkan darah saja? Itu yang 1 harinya bukan darah nifas. Karena darah nifas paling banyak 60 hari hitungannya. Lebih itu udah masuk darah istihadah. Berarti dia wajib mandi dan dia wajib sholat. Kemudian saya pesan sama ibu-ibu bahwa yang namanya darah nifas ini jangan nungguin sampai 60 hari. Ya, ibu sudah selesai darah haidnya ya, nifasnya belum. Emang apa belum 60 hari? Jangan begitu. Sebab tiap orang beda-beda. Ada aja orang 20 hari udah selesai darah nifasnya, udah bersih, ya wajib mandi. Ada yang 30 hari darah nifasnya udah selesai, ya wajib mandi, sholat. Ada yang mungkin 50 hari, ya kemudian bersih, ya udah sholat. Begitu ya. Jadi jangan sampai ada yang nunggu 40 hari aja. Kalau belum 40 hari belum mau mandi. Ya jangan begitu, lihat aja. Kondisi kita beda-beda. Ya ada orang yang 10 hari udah bersih. Habis melahirkan 10 hari udah gak keluar darah lagi. Ya berarti darah nifasnya udah bersih. Wajib mandi. Nah begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Cuma ukurannya begitu. Ya umumnya 40 hari. Paling cepatnya lahzoh, sekejap mata. Nah paling banyaknya 60 hari. Siti Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, itu adalah perempuan yang sangat istimewa, ibu, bapak, saudara. Kenapa? Karena Siti Fatimah itu nggak pernah mengeluarkan darah haid. Ya bu ya, Siti Fatimah putri Nabi, ya itu nggak pernah mengeluarkan darah haid. Sehingga satu-satunya perempuan yang tak pernah libur sholat itu Siti Fatimah. Ya, jadi Siti Fatimah nggak pernah mengeluarkan darah haid. Tapi Siti Fatimah subur dia melahirkan. Nah pada saat melahirkan, ya itu di beberapa kitab saya baca, ya itu Siti Fatimah melahirkannya kubailal maghrib, sebentar lagi mau maghrib. Ya misalnya kalau maghrib jam 6.15, Siti Fatimah melahirkan jam 6 lewat 10. Kemudian habis melahirkan bersih, nggak punya darah lagi. Ya langsung Siti Fatimah mandi. Ini mandinya akibat wiladah namanya. Bukan karena nifas, bukan karena haid, tapi karena wiladah. Ya karena habis melahirkan Siti Fatimah mandi langsung sholat maghrib. Tuh, jadi habis melahirkan menjelang maghrib, ya habis melahirkan langsung bersih, nggak ada darah nifas. Nah kemudian Siti Fatimah mandi karena habis melahirkan. Nah habis itu dia bisa melaksanakan sholat. Orang di sesar aja sekarang kagak berani langsung bergerak apa ya. Tuh di sesar itu kadang-kadang kata dokter jangan kemana-mana dulu. Ya suruh blonjor aja. Ya begitu. Tapi Siti Fatimah habis melahirkan jam 6.10 menit melahirkan, maghrib jam 6.15 udah bisa sholat. Ya, Masya Allah itu istimewa Allah berikan. Tuh, jadi itu satu-satunya perempuan yang tidak pernah mengeluarkan darah haid. Makanya disebut Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra, artinya Fatimah yang bersih, yang suci. Ya, tuh begitu. Nah, jadi kalau umumnya orang perempuan biasanya bisa mengeluarkan darah haid, makanya subur dia. Ya orang perempuan kalau masih mau darah haid masih subur. Tapi kalau nggak mau darah haid lagi tandanya udah tua. Begitu. Tapi kalau si Fatimah emang dari awal nggak mau darah haid, tapi subur melahirkan. Ya begitu. Nah ini yang disebut dengan nifas. Jadi nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Fa innahu mujibun lil ghusli qat'an. Itu darah nifas bisa mewajibkan mandi qat'an secara pasti. Nah yang ketiga wal wiladah, namanya wiladah, habis melahirkan. Jadi ada orang habis mengeluarkan darah nifas, ya kemudian ada lagi wiladah.
Nah itu kalau seandainya habis melahirkan dan juga mengeluarkan darah nifas, nanti mandinya sekali aja Bu. Nanti kalau udah ya darah nifasnya berhenti, udah selesai, mandi sekaligus, mandi nifas dan juga mandi wiladah. Jangan begini, ada guru yang ngajarin begini, ya pertama ibu mandi wiladah dulu, habis mandi wiladah terus mandi nifas, ya kesian kedinginan ntarnya, ya begitu. Udah sekalian aja, mandi nifas, mandi wiladah. Karena ibu kebetulan habis melahirkan juga mengeluarkan darah nifas. Jadi tunggu dulu sampai darah nifasnya berhenti. Nah kalau darah nifasnya udah berhenti, nah silahkan mandi. Otomatis mandi sekaligus wiladah dan mandi juga nifas. Kecuali kalau ada orang yang kagak mengeluarkan darah nifas, cuma melahirkan. Tadi contohnya Siti Fatimah. Siti Fatimah habis melahirkan kagak mengeluarkan darah, berarti nggak ada darah nifasnya. Kok mandi? Mandi karena habis melahirkan. Itu namanya mandi karena disebabkan wiladah. Tapi kalau ada orang mengeluarkan darah nifas juga, ya wiladah juga mengeluarkan nifas juga, ya mandinya cukup 1 kali. Tuh seperti itu. Jadi wiladah itu al-mashubah yang disertai bil balal dengan basah, mujibatun lil ghusli, itu pun mewajibkan mandi qat'an secara pasti. Wal mujarradatu anil balali, dan yang kosong daripada basah, mujibatun lil ghusli, ya itu juga menyebabkan mandi fil as-sahih, menurut kaul yang paling sahih. Jadi kembali kita bisa rangkum bahwa ya sebab-sebab yang mewajibkan mandi itu ada 6. 3 bisa terjadi pada laki dan perempuan, 3 lagi hanya pada orang perempuan. Kalau yang 3 bisa pada laki dan pada perempuan, pertama akibat habis melakukan hubungan suami istri, dua-duanya wajib mandi. Kedua yaitu ya sebab inzalul mani, laki wajib mandi, perempuan wajib mandi. Yang ketiga sebab kematian, orang perempuan kalau meninggal wajib dimandiin, orang laki kalau meninggal wajib dimandiin. Nah yang 3 lagi ini hanya khusus buat orang perempuan. Mana? Yaitu setelah ya mengeluarkan darah haid, yang kedua setelah mengeluarkan darah nifas, dan yang ketiga setelah melahirkan atau wiladah. Itulah yang menyebabkan orang wajib mandi. Cukup apa lanjut? Cukup. Ya, nanti baru paslun wa faraidul ghusli salah satu asya. Nanti baru kita pindah ke pasal yang lain. Saya kira ini Bapak Ibu Saudara yang dapat kita baca, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para ibu-ibu, para bapak-bapak, hadirin hadirat sekalian. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik jemaah untuk ibu yang mau bertanya tentang membahas lahiran dan itu yang mau bertanya ibu-ibu dulu pemati ya ada ibu silakan asep itu asep ibu silakan. Jadi tadi banyak ibu yang juga bertanya. Ini sebelumnya. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kalau air orang dari dua bulan, terus terkena najis seperti kotoran tapi tidak berubah rasa, warna dan bau, apa masih bisa digunakan untuk bersuci, Ustaz? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya baik Ibu, ini pertanyaan ya sebenarnya dulu pada bab air udah dibahas sebenarnya. Jadi air kalau sedikit yang kurang dari 2 kula, kalau kejatuhan najis mau berubah warnanya ataupun tidak berubah warnanya, baunya, hukumnya najis. Kalau airnya sedikit
kurang dari 2 kulah. Ya misalnya ini air kurang dari 2 kulah, atau air yang ada di bak mandi kita yang isinya cuma 10 liter, 20 liter. Nah itu namanya airnya sedikit. Kejatuhan najis, bangkai misalnya, ya ada bangkai tikus misalnya, ya. Nah ini bagaimana hukumnya? Baik berubah maupun tidak berubah, itu hukumnya najis. Tapi kalau air yang udah 2 kulah ke atas, kejatuhan najis seperti bangkai tikus atau bangkai-bangkai yang lainnya, tinggal dilihat. Kalau mengalami perubahan, hukumnya najis. Kalau tidak mengalami perubahan bau, rasa, warna, maka hukumnya tetap suci, menyucikan. Begitu. Ya. Cukup ya bro. Baik. Jamaah Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, Pak, kalau ibu-ibu kan darah nifas, darah haid, itu kan sholatnya tidak wajib diganti, ya tidak wajib dikodok. Tapi pada saat puasa, men atau nifas, puasanya kan harus diganti. Itu satu. Yang kedua, apakah istri meninggal, apa langsung dihisab, apa nunggu suaminya meninggal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, ya, ini adalah salah satu hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi orang perempuan, bapak ibu pernah datang kepada Rasulullah, satu rombongan, kemudian didampingin sama istri Nabi, Siti Aisyah. Ya Rasulullah, gimana saya kalau lagi haid, lagi nifas, bagaimana hukum sholat dan puasa saya? Lalu Rasul jelaskan. Nah kemudian setelah Rasulullah jelaskan, Siti Aisyah disimpulkan dalam hadis, kata Siti Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Itu hadisnya sahih. Ya, artinya kami rombongan orang perempuan, ya setelah nanya-nanya, kesimpulannya diperintahkan untuk mengkodok puasa apabila dapat haid atau nifas. Ya, kodok puasa. Jadi puasa wajib dikodokin. Wala nu'maru biqada'is shalah. Namun kami tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Nah itu hukumnya. Ya, jadi berdasarkan hadis Nabi, makanya ibu-ibu orang perempuan kalau haid, kalau nifas, sholatnya nggak perlu dikodokin. Ya, tapi kalau puasanya wajib dikodokin. Misalnya nanti ini masuk bulan Ramadan, ibu haid, ibu nifas, nah itu wajib dikodokin, dicatat makanya nifas atau kita lagi haid berapa hari, tolong dicatat. Sebab kadang-kadang orang perempuan lupa, ya kemarin saya haid berapa hari ya, tuh lupa dah. Sekarang ingat, tapi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lagi kadang-kadang lupa. Catat dalam buku hariannya, saya ninggalin ya puasa 7 hari apa 10 hari karena lagi haid. Nah itu nanti wajib dikodok di bulan dan hari yang lain. Nah seperti itu. Tapi kalau sholat udah bebas sama sekali, tidak diperintahkan untuk mengkodok. Kenapa? Karena berat. Tuh alasannya. Orang perempuan kalau suruh mengkodokin sholat pada saat lagi haid nifas, wah kasihan, berat sekali. Tapi kalau puasa jarang-jarang, setahun kita ketemu Ramadan cuma sekali. Nah itu makanya dikodokin. Pertanyaan yang selanjutnya, itu kalau orang perempuan meninggal dunia, apa langsung dihisab, apa nunggu suaminya dulu mati? Begitu ya? Iya. Ini pertanyaan bagus ini. Ya. Nah, gini Bapak, Ibu, Saudara, berdasarkan hadis Nabi, itu orang kalau meninggal dunia, ya pas kita dikuburin, yang nganter tuh, ya belum pada pulang semuanya, sendalnya masih kedengeran.
Peletak peletuk dalam hadis Nabi begitu. Itu malaikat munkar nakir udah dateng. Malaikat munkar nakir udah dateng. Ya, nanti mau nanyain. Berarti udah mulai diapain? Dihisab. Ya, udah mulai dihisab. Jadi orang perempuan kagak perlu nunggu suami mati dulu lah. Kalau kagak mati-mati, ya bagaimana? Nah begitu. Ya, jadi ya orang perempuan ketika meninggal dunia ya sama orang laki. Ya, ditanya marrobuka wa man nabiyuka. Nah kalau seandainya dia bisa menjawabnya, enak udah. Kalau enggak bisa, itu malaikat munkar nakir udah siap megang pentungan. Kenal pentungan? Ya, itu kalau seandainya nggak bisa jawab, dipukul. Dan kalau dipukul menjerit, itu semua makhluk bisa mendengar jeritan orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Illas sakalain, itu dalam hadis begitu. Kecuali jin dan manusia tidak diberikan kemampuan untuk mendengar jeritan orang yang sedang disiksa dalam kubur. Tuh begitu. Jadi kesimpulan dari pertanyaan tadi itu tidak dikecualikan siapa saja. Kalau udah meninggal ya langsung tanya, dihisab. Itu kan ada hisab, ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Nah seperti itu. Ya, jadi nggak nunggu tuh suaminya meninggal. Ya, jadi kalau nunggu suaminya meninggal, kalau suaminya nggak meninggal lagi. Nah, nggak ditanya-tanya dia berarti. Nah seperti itu. Jadi sama ya posisinya baik suami maupun ya istri. Seperti itu. Ya bapak ya ibu sudah ada. Satu lagi orang nanti silakan. Ya silakan. Waalaikumsalam. Baik. Baik, terima kasih. Bagus pertanyaan. Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaan yang pertama itu terkait dengan air sperma tadi. Air sperma itu hukumnya suci. Jangan ragu-ragu ente ya, harus suci. Kecuali air spermanya anjing dan babi. Ya, kalau sperma anjing dan babi itu najis ya, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi kalau yang namanya air sperma ya makhluk-makhluk Allah semuanya suci termasuk manusia. Gitu, karena memang cikal bakal kita dari air sperma. Nah, kemudian muncul pertanyaan, itu kalau seandainya ada orang ya melakukan hubungan ya di luar nikah, zina lah misalnya. Kemudian tuh perempuan hamil sampai melahirkan, itu bagaimana anaknya? Anaknya hukumnya suci apa haram? Nah kan begitu ya pertanyaannya. Air sperma tetap suci ya, air spermanya tetap suci walaupun dia melakukan hubungan di luar nikah. Dan anaknya tetap suci. Anak mah kagak tahu apa-apa, yang kagak ya bener babanya sama emaknya. Nah begitu, anaknya nggak ada dosa
Ya kullu mauludin yuladu alam fitrah, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih, enggak punya dosa sama sekali. Jangan kita bilang ini anak haram, bukan anaknya haram. Ya, babanya sama mamanya yang haram, yang melakukan perbuatan zina. Jadi jangan salah. Kasihan tuh anak enggak tahu-tahu. Ya, begitu. Itu anak Masya Allah mulia di sisi Allah, mulia tetap. Nah begitu. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan manusia, anak Adam. Tuh, cuma memang perbuatan orang tuanya yang salah, zina dia atau hubungan di luar nikah. Seperti nanti ada hukum lain lagi, ya zinanya. Tapi kalau masalah anak, air spermanya tetap suci, begitu. Anaknya tetap suci juga, ya fitrah. Jadi jangan kita punya anggapan, wah ini anak haram, ya ini air spermanya najis. Enggak, tetap suci, ya begitu. Nah kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ada satu hadis. Ini hadisnya begini, ya hadisnya idza matabnu adam in qata'a amaluh illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Itu bunyinya begitu. Apabila manusia meninggal dunia, putus amalnya. Bener putus amalnya. Mau sholat udah kagak bisa sholat, mau ngaji udah kagak bisa ngaji. Ini yang ngaji yang masih hidup kan ya? Iya, ada nggak yang udah pada mati ngaji? Nggak ada. Tuh namanya udah putus amalnya. Makanya lagi hidup ngaji gitu. Entar udah mati baru nyesel dah. Tuh nyeselnya belakangan emang. Ya. Nah begitu. Ini kadang-kadang ngaji males banget dah. Ya, entar ente mati baru nyesel. Nah begitu. Ya, jadi apabila manusia meninggal dunia, putus amalnya kecuali tiga. Ini artinya tiga ini ya masih tetap ngalir walaupun dia udah meninggal dunia. Satu, sodakoh jariyah. Dulu waktu hidup dia suka sodakoh jariyah. Nah kemudian dia meninggal, itu masih ngalir. Ini contohnya dah nih ibu bapak saudara yang suka memberikan infak sodakohnya. Ya, ini insya Allah sampai bapak ibu meninggal, ini masih ngalir terus. Ya, masih ngalir terus nih pahalanya. Itu namanya sedekah jariyah. Au ilmin yuntafu bi, atau ilmu yang bisa manfaat. Ada guru ngajarin, ilmunya manfaat ya buat saudaranya, buat jamaahnya, buat anaknya. Gurunya udah meninggal dunia, itu ilmu yang sudah disampaikan terus diamalin, dipakai. Nah, itu tetap didapat walaupun udah meninggal dunia, ngalir terus pahalanya. Nah, begitu. Nah, yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang dapat mendoakannya. Ini ya kata-kata awaladin solihin gak mesti anak kandung. Ya, kita punya murid. Nah, murid termasuk anak juga. Kita punya anak angkat, itu termasuk juga. Ya, ini awaladin solihin yad'ulah, anak yang soleh, yang baik, yang selalu mendoakan. Didoain. Nah, seperti itu. Nah, sekarang terkait dengan hadis ini ada muncul pertanyaan. Tuh kalau tahlil bagaimana? Lah tahlil mah bagaimana? Ya bagaimana tahlil? Ya, begitu. Tahlil itu kita ya mendoakan. Nah, kita mendoakan sampai enggak? Nanti banyak hadis-hadisnya yang lain. Bukan itu aja tuh hadis. Ini kadang-kadang baru apal hadis itu doang. Ya, banyak lagi yang mendukung, sarana yang mendukung terkait dengan kita disuruh baca doa, ngirim doa buat orang yang udah meninggal dunia. Banyak, ya, banyak nanti hadisnya. Nah, makanya ada istilah tahlilan. Tahlilan itu kan artinya sekedar nama. Namanya tahlilan. Ngapain? Di situ kita kumpul, kita baca surah Yasin, kita baca surah Al-Ikhlas, kita baca surah Al-Falaq, kita baca surah Awal Baqarah, kita baca kalimat-kalimat thayyibah. Itu namanya tahlilan kata orang kita.
Nah, orang kalau baca Yasin ya itu manfaatnya besar. Kita baca kulhu aja 3 kali. Ya, kemudian kita hadiahkan pahala buat orang meninggal, itu ganjaran pahalanya besar sekali. Bahkan kalau 10 kali kemudian kita hadiahkan buat orang udah meninggal, itu insya Allah nanti orang yang meninggal itu akan dibuatkan satu gedung di dalam surga. Jadi Pak, ya hadis yang tadi nggak ada yang bertentangan dengan ya doa arwah. Nah begitu. Jadi kita nggak boleh kagak yakin. Ya, jadi jangan sampai kita masih kagak yakin juga. Ustadz, itu orang kalau berdoa sampai nggak sih ke orang yang udah meninggal dunia? Emang ente nggak yakin? Enggak. Ya udah begini dah. Nanti ente mati, saya kirimin Fatihah. Ya, kalau kagak sampai ente tolong WA saya. Nah, begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita kagak yakin. Ya, jangan sampai kita nggak yakin. Jadi doa-doa yang disampaikan oleh orang yang masih hidup kepada mereka yang udah ada di alam barzah sampai, walaupun bukan dari anaknya sendiri, orang lain kan kita ngundang. Nah begitu. Sebab Nabi juga sering mendoakan. Ya, Nabi secara umum. Cuma istilahnya kalau di kampung kita namanya tahlilan. Tuh, tahlilan sekedar nama doang. Ya di zaman Nabi nggak ada tahlilan. Ya nama orang Cidodol, orang Cipuli, Kampung Baru kenal tahlilan. Ya orang Arab gak kenal tahlilan. Nah begitu. Cuma kalau ditanya isinya apaan? Oh baca surah Yasin. Oh baca ya surah Al-Ikhlas. Kemudian doa wahbah. Allahumma ausil wa taqabbal sawaba maqarnahu. Itu ada ajaran dari Nabi. Nanti ada hadisnya. Kalau kita baca hadis nanti ketemu dah. Ya makanya ngaji itu mesti ya terus berlanjut, nanti kita akan ketemu. Ya jadi Nabi ya berdoa dengan kata-kata Allahumma ausil wa taqabbal. Ya Allah sampaikan apa yang saya baca pahalanya buat si A, buat si B, buat si C. Itu mereka yang ada di alam barzah senang bahagia sehingga mereka istabsyaru, dalam hadis begitu, mereka senyum, mereka bahagia. Bahkan doa yang disampaikan oleh orang yang masih hidup buat mereka khairun minad dunya wa ma fiha. Itu hadis juga. Ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Itu begitu. Makanya jangan ragu-ragu Bapak Saudara. Kita kalau sayang sama saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang udah pada meninggal dunia, tolong kirimin Fatihah. Fatihah aja, Masya Allah, udah manfaatnya cukup besar. Makanya ada hatam tahlil, ada hatam kulhu. Itu begitu nanti. Ilmunya masih banyak Pak. Nanti kita akan baca kitab-kitabnya. Ada orang baca tahlil, ya dihatamkan 100.000. Pernah ngamalin hatam tahlil 100.000? Tuh, belum sampai kita ilmunya. Ntar ada hatam surah Al-Ikhlas 100.000. Pernah baca surah Al-Ikhlas 100.000? Belum. Tuh, jadi ilmu tinggi Pak. Ya sedikit-sedikit nanti kita akan bisa. Ya, dah. Yang penting sekarang kita yakin dulu. Ini penting sekali. Ya, jadi ya bahagia mereka orang-orang yang sudah di alam barzah dengan sebab ya bacaan-bacaan doa-doa kita. Jadi awaladin solihin yan ulah itu enggak mesti anak kandungnya saja. Nah begitu ya. Jadi bukan hanya anak kandungnya saja, bisa aja yang lainnya. Iya, makanya kita kalau ngundang tahlil orang lain kita ajak semuanya. Nah begitu mereka pada doain, Masya Allah, itu doanya nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Begitu kali ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, alhamdulillah ya pada malam hari ini ya kita sudah melaksanakan kegiatan taklim, dan sebelum kita membaca doa, mari sama-sama kita baca Fatihah sehubungan ada dari jamaah-jamaah kita, baik dari bapak, dari ibu yang sudah memberikan infak sodakohnya untuk pembangunan pondok pesantren atau Al-Muflihun. Sebagai informasi, alhamdulillah ya pengecoran baru selesai ya. Jadi pengecoran lantai 2 untuk ya pondok pesantren, alhamdulillah ya kemarin itu hari Jumat, alhamdulillah
baru selesai. Tadi berarti hari Jumat baru selesai. Ya, alhamdulillah. Nah, ini ya mohon doanya semoga ya kegiatan pembangunan terus tetap ya berjalan, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang istiqomah terus memberikan bantuan-bantuannya. Mudah-mudahan ini menjadi saham akhirat buat Bapak dan Ibu sekalian semuanya, dan niat-niat Bapak Ibu mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang diniatkan untuk orang tuanya, untuk keluarganya, untuk ya siapa saja yang dicintai yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan insya Allah akan sampai dan mereka akan mendapatkan ganjaran pahala dengan sebab dan wasilah infak sedekah ini. Dan kita doakan juga semoga saudara-saudara kita yang memberikan infak sedekahnya mudah-mudahan rezekinya akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.